Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saudara sekalian, hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang metode simplex. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode simplex untuk tujuan maksimasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode simplex untuk tujuan minimasi, gitu ya. Nah, seperti halnya pada topik pembahasan yang sudah lewat, di mana metode simplex ini adalah suatu metode pemecahan masalah dengan target untuk memaksimalkan atau untuk meminimalkan suatu objek atau tujuan dari kendala-kendala yang sudah teridentifikasi. Nah, untuk metode simplex minimasi, ini adalah suatu metode pemecahan masalah dengan target untuk meminimasi biaya ya, ataupun budget yang sudah ditetapkan. Seperti halnya dengan metode simplex untuk maksimasi, metode ini diselesaikan dengan cara mengubah fungsi minimasi menjadi maksimasi. Nah, begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan metode penyelesaiannya ini kita menggunakan dengan metode, barangkali Anda pernah mendengar dengan istilah metode Big M, ya, metode Big M, ya. Nah, metode Big M ini yang akan coba kita terapkan pada pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk menggunakan metode ini, pertama untuk fungsi maksimasi atau fungsi tujuan, ini diawali dengan merubah menjadi bentuk negatif, begitu ya. Nah, namun di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam pemecahan kasus seperti yang pernah kita uraikan pada kasus-kasus sebelumnya. Pertama, di sini kita harus pahami dulu, jika pada fungsi kendala ini memiliki tanda persamaan lebih kecil atau sama dengan, ya, kita tentu tahu bentuk pertidaksamaan lebih kecil sama dengan ini biasanya digunakan untuk kasus tujuan maksimasi, tapi ini muncul untuk kasus tujuan minimasi. Artinya jika ada fungsi kendala yang memiliki tanda pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan, nah, maka di sini kita tambahkan dengan variabel slack. Nah, variabel slack itu seperti sebelumnya ya, kita mengerjakan metode simplex maksimasi, nantinya kita tambahkan dengan variabel slack yang inisialnya itu adalah S. Gitu. Nah, kemudian jika fungsi kendala memiliki bentuk persamaan, jadi bukan pertidaksamaan, tapi dengan persamaan, maka di sini harus ditambahkan dengan variabel artifisial atau variabel buatan yang kita sebut namanya R atau inisialnya R. Jika fungsi kendala memiliki tanda pertidaksamaan di sini dengan bentuk lebih besar atau sama dengan, maka ini harus dikurangi dengan variabel slack ya. Nah, untuk membentuk menjadi pengurangan atau dikurangi dengan variabel slack ini, pertama kita tambahkan dahulu variabel artifisial ya. Nah, sebelumnya itu, nah dari bentuk pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan, kita rubah menjadi lebih kecil sama dengan cara kita kalikan -1. Nah, baru kita tambahkan variabel slack, variabel artifisial. Kemudian, kalau hasilnya itu masih negatif ya, kalau hasilnya itu masih negatif pada fungsi kendala, maka harus dikalikan -1 supaya menjadi positif. Nah, begitu ya. Nah, kemudian pada fungsi tujuan, agak diperhatikan di sini. Untuk kita rubah dalam bentuk normal, nah di sini kita berlakukan atau kita tambahkan dengan penalti M. Nah, seperti apa penerapannya? Nah, kita langsung saja ya, kita lihat di sini. Misalkan dalam satu contoh kasus ada suatu perusahaan memproduksi. Nah, di sini saya ambil contoh produksinya ini adalah suatu produk yang berbahan karet.
Nah, berbahan karet. Nah, misalkan di sini produknya ini ada produk A, produk B, dan produk C. Nah, untuk berbahan karet, nah ambil saja contohnya misalkan begini. Untuk produk A itu misalkan adalah roda ya, roda untuk mobil. Kemudian produk B ini adalah roda untuk sepeda motor. Kemudian yang produk C ini adalah roda untuk sepeda begitu. Ya. Nah, di sini dengan sumber daya yang terbatas, dengan kendala yang terbatas dan sudah tertentu begitu ya, diharapkan kita untuk meminimasi biaya. Nah, di mana fungsi dari tujuan, fungsi dari minimasinya itu, nah di sini dapat kita lihat Z sama dengan 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 begitu. Nah, di sini kita lihat ada 3 kendala. Ada kendala A, B, dan ada kendala C begitu. Misalkan kendala A ini di sini adalah serat karet ya, serat karet. Nah, sedangkan B ini misalkan di situ adalah emultor misalkan. Kemudian yang ke C ini katakanlah di sini ada bahan lain begitu ya, tidak kita sebutkan tapi sekurang-kurangnya demikian gitu. Nah, di mana dia dari tiap-tiap kendala ini dapat kita lihat fungsinya ada 4X1 tambah 6X2 ditambah 3X3. Nah, ini tidak atau lebih kecil atau sama dengan 36. Nah, selanjutnya untuk kendala yang kedua dapat kita lihat 7X1 ditambah dengan 5X2 ditambah 2X3. Nah, ini muncul persamaan sama dengan 35. Kemudian untuk untuk kendala ketiga, di sini muncul pertidaksamaan 8X1 ditambah 4X2 tambah X3 lebih besar atau sama dengan 32. Nah, di sini ada batasan X1, X2, X3. Nah, ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, dari ketiga kendala ini, nah dari kendala ini dulu ya, coba kita buatkan atau kita rubah ke dalam bentuk normalnya. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Nah, di sini tentunya dapat kita dapat kita lihat ya. Di sini 4X1 ya ditambahkan dengan 4X1 ditambahkan dengan 6X2 ditambahkan dengan 3X3. Oke. Nah, ingat tadi karena di sini tanda pertidaksamaannya lebih kecil atau sama dengan kita tambahkan variabel slack ya. Kita tambahkan S1. Nah, begitu ya. Kita tambahkan S1. Oke. Nah, berarti ini sudah berubah menjadi tanda persamaan gitu ya, sama dengan berapa? Sama dengannya di sini adalah 35. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini ada 7X1 ditambah dengan 5X2 ditambahkan dengan 5X2 ditambahkan dengan 2X3. Oke, 2X3. Oke. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini dia sudah mempunyai bentuk persamaan, berarti di sini kita tambahkan dengan apa? Kita tambahkan dengan R1 artificial gitu ya. Kita tambahkan dengan R1 artificial. Nah, berikutnya di sini dapat kita lihat juga ada 8X1 ditambah dengan 4X2 ditambahkan dengan X3 gitu ya. Oke, baik saudara, sempat terkendala, kita mempunyai kendala tadi ya, tapi sudah bisa kita atasi ya. Oke. Ya. Jadi saudara,
Tadi di sini kita lihat ketika 8x1, oh maaf ya, kita ulang dulu ya. Nah, tadi di sini kita jelaskan metode simplex untuk minimasi. Nah, ini sedikit lebih bervariatif daripada metode simplex untuk maksimasi, ya. Di mana tujuannya ini sama, ini suatu metode pemecahan masalah dengan target untuk meminimasi cost atau budget, begitu ya. Oke, nah di sini pola kerjanya dengan menggunakan metode ini kita mengubah fungsi minimasi maksimasi. Nah, jika pada fungsi maksimasi, nah persamaan itu fungsi maksimasi, fungsi tujuan itu kita ubah dalam bentuk negatif untuk kita jadikan dalam bentuk normal gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Pertama di sini dapat kita lihat Saudara. Nah, jika fungsi kendala memiliki tanda pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan, kita sama-sama tahu ya, bentuk pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan umumnya ini diterapkan pada fungsi yang nantinya itu tujuannya untuk maksimasi gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan variabel slack ya, atau inisialnya di sini adalah R. Jika fungsi kendala ini memiliki persamaan ya, bukan pertidaksamaan. Nah, di sini memiliki tanda sama dengan, maka di sini kita tambahkan variabel artificial atau inisialnya adalah R. Jika fungsi kendala memiliki tanda pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan, nah maka di sini harus kita kurangkan dengan variabel slack. Nah, caranya di sini kita tambahkan dahulu dengan variabel artificial. Nah, kemudian karena ini masih dalam bentuk lebih besar atau sama dengan, ini harus kita balik menjadi lebih kecil sama dengan, atau tanda pertidaksamaan untuk maksimasi. Caranya kita kalikan -1. Nah, setelah itu, nah jika hasilnya masih negatif di sini ya, maksudnya setelah dikalikan -1 masih negatif, nah di sini kita kalikan lagi dengan -1 supaya menjadi positif. Nah, barulah di situ kita lihat seperti apa pola penempatannya gitu ya. Nah, baru berikutnya untuk fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi tujuan ketika akan kita rubah dalam bentuk normal, maka di sini kita berlakukan penalty M. Ya, penalty M. Oke, seperti apa penerapannya? Mari kita lihat. Nah, misalkan di sini tadi ya, ada suatu produksi yang berbahan karet, menghasilkan produk A, produk B, dan produk C. Nah, di sini kita diminta untuk meminimalisir budget atau angka, ataupun nilai rupiah yang sudah yang sudah ditetapkan. Nah, di sini muncul Z atau Z min di sini, yaitu sama dengan 7x1 tambah 3x2 ditambah 2x3. Kemudian ada 3 kendala di sini. Kendala pertama di sini ada 4x1 tambah 6x2 ditambah 3x3. Ini lebih kecil atau sama dengan 36. Nah, di sini tadi langsung kita rubah bentuknya menjadi begini. 4x1 ditambah dengan 6x2 ditambah 3x3 ditambah x1. Ingat, di sini ada tanda lebih kecil sama dengan, kita tambahkan variabel slack ya. Nah, sama dengan di sini 36 ya. Kemudian untuk kendala kedua, di sini bentuknya ini persamaan. Maka itu di sini kita coba kita rubah 7x1 ditambah dengan 5x2 tambah 2x3 ditambah R1. Ingat tadi di sini jika persamaan kita tambahkan dengan variabel artificial A, R gitu ya. Nah, kemudian di sini nilai kanannya 35. Nah, berikutnya di sini untuk kendala ketiga 8x1 ditambah dengan 4x2 tambah x3 lebih besar atau sama dengan 32. Nah, maka itu di sini ingat, di sini tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan, nah di sini harus kita rubah dulu dalam bentuk lebih kecil atau sama dengan. Oke, lebih kecil atau sama dengan. Oke, kita ubah dalam bentuk lebih kecil atau sama dengan. Oke, nah kalau udah seperti ini artinya apa? Nah, yang ada di sini harus kita kalikan dengan -1. Nah, berarti di sini dapat kita lihat seperti ini, -8x1. Oke, ditambah dengan
Maaf, dikurang dengan 4x2. Kemudian dikurang dengan x3. Oke. Nah, karena di sini dia dalam bentuk lebih kecil atau sama dengan, atau untuk fungsi maksimasi kita tambahkan variabel slack kedua. Maka itu kita sebut namanya S2. Oke. Nah, sudah? Oke. Nah, di sini berarti adalah minus 32. Oke. Nah, ini harus kita selesaikan, akan kita rubah dalam bentuk persamaan. Nah, maka di sini hasilnya masih negatif. Oke. Nah, maka di sini bentuknya ini pun harus kita rubah menjadi sama dengan. Supaya menjadi sama dengan, maka kendala ketiga yang sudah kita rubah tadi, kita kalikan dengan minus 1. Nah, jika kita kalikan dengan minus 1, maka di sini menjadi 8x1 ditambah dengan berapa? 4x2 ditambah berapa? Ditambah x3. Oke, dikalikan minus 1, berarti di sini dikurangi x2. Oke, nah karena sudah menjadi sama dengan, berarti kita tambahkan lagi artifisial yang kedua. Kita tambahkan R2. Oke, nah, baru di sini sama dengan adalah 32. Oke, nah baik. Jadi inilah bentuk persamaan yang akan kita gunakan. Ya, ini dia yang akan kita gunakan. Ya, saya beri tanda saja dulu supaya mudah kita identifikasi. Oke, nah supaya mudah kita identifikasi. Oke, sudah kita pindahkan begini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini untuk yang namanya pembatasnya juga di sini juga berubah. Nah, berarti di sini sudah berubah, kita tambahkan S1, S2, ada R1, dan ada R2. Oke, ini dia. Sudah kita rubah seperti ini. Oke? Ya. Nah, sekarang dari persamaan yang seperti ini, coba kita pindahkan dulu. Oke, coba kita pindahkan. Nah, di sini coba saya pinjam tempat di sini ya. Oke. Nah, bagaimana dengan fungsi tujuan atau fungsi maksimasinya atau minimasnya seperti ini? Nah, untuk seperti ini akan kita rubah dalam bentuk normal. Nah, itu tadi ya, maka di sini kita berlakukan penalti M. Nah, penalti M ini dia untuk
mengubah bentuk dari fungsi tujuan, gitu ya. Nah, untuk membentuk penalti M ini, nah di sini kita lihat ada R1 dan R2. Ya, ada R1 dan R2. R1 dan R2 ini yang akan menjadi satu indeks baru yang harus kita buatkan persamaannya. Oke. Nah, di sini kita lihat dari persamaan kedua dan ketiga. 7x1 ditambah 5x2 tambah 2x3 ditambah R1 sama dengan 35. Oke. Nah, kita pinjam dulu dari sini untuk membentuk Big M-nya nanti seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, baru di sini dapat kita selesaikan. Berarti di sini R1 di sini sama dengan 35 dikurang 7x1 dikurang 5x2 dikurang 2x3. Nah, ini dia persamaan koefisien sederhana dari R1. Kemudian kita pinjam untuk yang kendala kedua. Untuk kendala kedua, kita pinjam di sini. Nah, berarti di sini dapat kita hitung. R2 ini seperti apa? Nah, berarti di sini R2 di sini sama dengan 32 dikurang 8x1 ya. Dikurang dengan 4x2 dikurang dengan X3, maaf ya, ini bukan X2 tapi X3. Ya. Kemudian ditambah dengan S2. Ya, maaf, ini bukan X2 tapi yang di sini menjadi X3. Ya. Oke, nah di sini juga maaf kita rubah di sini bukan X2 tapi dia di sini adalah X3. Sudah? Nah, ini dia. Nah, kemudian mari kita lihat jadinya seperti apa untuk fungsi tujuan dari Z-min ini. Oke. Ini dia fungsi tujuan. Nah, kalau mau kita rubah ke dalam nah ini dia. Berarti di sini akan kita rubah nanti bentuknya. Kalau pada waktu penyelesaian dengan menggunakan metode simplex maksimasi, nah ini langsung kita pindahkan ke sisi kiri gitu ya. Sehingga di sini akan sama dengan 0 gitu. 7E berarti Z dikurang 7X1 itu seterusnya. Itu pada waktu kita kerjakan dengan menggunakan metode maksimasi. Nah, untuk minimasi kita jangan buru-buru dulu. Berarti di sini akan kita rubah polanya menjadi 7X1 ditambah dengan 3X2 ditambah dengan 2X3 ditambah dengan, nah di sini dia tidak ada tidak ada S1, kemudian dia tidak ada S2. Nah, baru di sini kita tambahkan. Ditambah dengan MR1. Nah, ditambah dengan MR2 gitu ya. Nah, kita berikan big M-nya di sini. Ada yang bertanya, M ini sebenarnya apa? Nah, M ini adalah suatu koefisien nilai yang kita tidak tahu. Yang nilainya ini adalah nilai yang besar gitu ya. Kita tidak tahu gitu. Oke. Nah, dari sini dapat kita rubah ya. Dapat kita rubah. Nah, berarti di sini Z-min-nya di sini adalah, nah, tadi di sini ada 7X1 ya. Kemudian ditambah dengan tidak ada X2-nya, berarti dia di sini 0 gitu ya. Oke. Yang di sini kita pindahkan dulu di sini.
Oke. Nah, kemudian tidak ada X2 juga. Oke. Kemudian kita tambah. Nah, ini dia. R1-nya tadi berapa? Nah, ini dia ya R1-nya ya. 35 kurang 7X1 kurang 5X2 dikurang 2X3. Nah, ditambah tadi MR1. Oke. Nah, MR1 berarti di sini M dikali 35 dikurang dengan 7X1 dikurang 5X2 dikurang dengan 2X3. Oke, nah seperti ini. Kemudian ditambah dengan MR2. R2 tadi berapa? Nah, ini dia. R2 ini dia. Berarti di sini kita tambahkan M dikali 32 dikurang 8X1 dikurang 4X2 dikurang X3 ditambah S2. Ya, cukup banyak, cukup panjang rantainya ya. Oke, nah tolong diperhatikan. Berarti di sini dapat kita lanjutkan seperti ini ya. 0,0-nya kita sederhanakan saja, kita hilangkan. Nah, berarti di sini dapat kita lihat ada 35M, kemudian dikurang 7MX1. Kemudian dikurang 5MX2. Kemudian kita kurang juga 2MX3. Nah, ditambah 32M dikurang berapa? Iya. 8MX1. Oke, dikurang 4MX2. Dikurang 3. Kemudian ditambah dengan MS2. Oke, perhatikan ini memang panjang sekali. Ya, panjang sekali di sini. Saya coba persingkat. 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah 35M dikurang 7MX1 dikurang 5MX2 dikurang
2mx3 kemudian ditambah 32m ditambah dikurang ya. Dikurang berapa tadi? 8mx1. mx1 dikurangi 4mx2 dikurangi mx3 lalu ditambah dengan ms2. Ya. Ini memang agak panjang, tapi ayo pelan-pelan kita lihat. Baru di sini coba kita kelompokkan. Oke. Kita kelompokkan yang X1. Nah, yang X1 di sini ada 7. Nah, kita lihat ya dari 7X1 dikurang 7M, kemudian dikurang 8M, ini yang X1, ditambah, nah, sekarang yang X2, ada 3, dikurang 5M, dikurang 4M, ya, yang kita lihat. Oke, ini yang X2, kemudian yang X3, kita lihat di sini ada 2, dikurang 2M, dikurang M, inilah X3. Oke, nah kemudian yang M-nya saja, kita lihat ada 35 tambah 32, ditambah 67M, kemudian ditambah MS2. Oke, ditambah MS2. Oke. Coba kita sederhanakan kembali. Berarti di sini kita lihat 7 dikurang 15M. Inilah X1. Oke. Kemudian kita lihat 3 dikurang 9M. 3 dikurang 9M. Inilah X2. Dan untuk X3, 2 dikurang 3M. Inilah X3. Kemudian ditambah dengan 67M. Ditambah dengan MS2. Oke, ditambah dengan MS2. Oke. Nah, dari sini dapat kita bentuk. Berarti di sini kita ubah dalam bentuk normal, normalnya dulu ya, 7 dikurang 15M, X1, ditambah dengan 3 dikurang 9M, X2,
ditambah dengan 2 dikurang 3M, inilah X3. Oke. Dia tidak punya S1, 0 di sini. Kemudian S2-nya ada di sini. Oke. Kemudian di sini ditambah dengan 67M. Ya. Nah, kalau ini mau kita rubah dalam bentuk normalnya, oke. Nah, berarti di sini kalau waktu kita menyelesaikan untuk metode maksimasi, Z ini harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, di sini Z itu bukan sama dengan 0, tapi kita lihat angka koefisien terakhir di sini. Nah, jadi langsung saja kita lihat, berarti di sini Z dikurang, nah berarti di sini ada 15M, 15M dikurang 7. X1. Kemudian 9M dikurang 3, inilah X2. Nah, kemudian 3M dikurang 2, inilah X3. Oke. Nah, kemudian dikurang 0, kemudian dikurang MS2, ya, sama dengan 67N. Oke, nah ini yang sudah dalam bentuk normal, ya, yang sudah bentuk normalnya seperti ini. Nah, sekarang kita kumpulkan kendala 1, kendala 2, kendala 3 yang sudah kita ubah dalam bentuk normal. Oke, nah ini dia. Nah, kalau kita lihat, nah di sini untuk yang kendala 1 dia tidak ada Z ya. Kemudian dia di sini plus, berapa X1-nya di sini kita lihat. X1-nya di sini 4. 4X1. Ditambah berapa tadi di sini? 6X2. 6X2. Kemudian ditambah 3X3. 3X3. Ditambah dia mempunyai S1. Tidak ada S2-nya. Oh ya, maaf. Di sini perlu kita kembangkan lagi di sini ya. Dia tidak ada R1, juga tidak ada R2.
Nah, kemudian dia tidak ada R1 dan dia pun tidak ada R2. Nilai kanannya berapa? Tadi nilai kanannya adalah 36. Oke. Ya. Kemudian kita lihat untuk yang kendala kedua. Nah, X1-nya dia di sini 7. Tidak ada Z. 7X1. X2-nya berapa? 5. Ditambah 5X2. Ditambah X3-nya berapa tadi? X3-nya adalah 2. 2X3. Dia tidak ada S1, tidak ada S2, kemudian di sini dia mempunyai R1, tidak ada R2-nya, di sini nilai kanannya 33. Nah, berikutnya untuk kendala ketiga, kita lihat, X1-nya 8. X2-nya di sini adalah 4. Kemudian X3-nya di sini adalah 1. Tidak ada S1. S2-nya di sini minus 1. Kemudian dia tidak ada R1. Di sini dia mempunyai R2. Maaf, tadi dia untuk yang di kendala 2 di sini dia nilai kanannya 35 ya, baru di sini 32. Oke. Nah, coba kita rapikan kembali supaya kita enak nanti untuk ya. Ya, saran saya buat Anda nanti yang mengerjakan model seperti ini, saran saya kita gunakan model ataupun aplikasinya ini Excel ya, karena sangat mudah sekali buat kita nanti untuk melakukan penghitungan. Oke, fokus kita kepada bentuk yang sudah kita rubah dalam bentuk normal seperti ini. Baik, saya berikan tanda seperti ini, saudara. Ya, ini dia. Fokus kita di sini. Ya. Oke, nah berikutnya apa? Nah, berikutnya di sini
seperti pada waktu kita mengerjakan metode simplex untuk maksimasi. Kita buatkan ke dalam tabel simplex ya. Nah, di sini kita sebutlah namanya tabel 1. Kalau di sini ada variabel dasar, di sini ada Z, di sini ada X1, ada X2, ada X3, ada S1, ada S2, ada S3, ada ada S1, ada R1 ya, ada R2, ada nilai kanan, ada indeks. Ya, satu-satu kita lihat. Untuk di baris pertama, ini ada baris Z. Z-nya di sini berapa? Z-nya di sini 1. Kemudian untuk X1-nya di sini ada 15M dikurang 7. 15M dikurang 7. Kemudian untuk X2-nya di sini, kita lihat ada 9M dikurang 3. Kemudian untuk X3 di sini ada 3M dikurang 2. S1-nya tidak ada. S2-nya di sini M. R1 tidak ada. R2 tidak ada. Nilai kanannya 67M. Oke. Kita rapikan aja di sini. Nah, kemudian yang kedua kita lihat di sini. Z-nya di sini 0. Kemudian X1-nya 4, X2-nya 6, X3-nya kita ada 3. S1-nya di sini 1. S2-nya di sini 0. R1-nya di sini 0 ya. R2-nya 0. Nilai kanannya di sini 36. Nah, berarti di sini kita sebutlah S1. Karena dia di sini milik angka dari kolom S1 ya. Kemudian berikutnya di sini Z-nya 0. X2-nya di sini 7. X1-nya 7 ya. X2-nya 5, X3-nya 2. S1-nya di sini tidak ada, S2-nya tidak ada, R1-nya di sini ada. Kemudian di sini R2-nya 0, nilai kanannya 35. Maka itu di sini kita sebut baris R1. Nah, baru berikutnya di sini kita lihat Z-nya 0, X1-nya 8, X2-nya 4, X3-nya 1, S1-nya di sini 0, X2-nya di sini minus 1, R1-nya di sini 0. Ya. Kemudian di sini R2-nya 1 ya. Di sini nilai kanannya 32. Oke. Nah, di sini kita sebutlah namanya di sini baris R2. Kita bentuk. Oke, seperti ini kita sudah dapati tabel pertama. Nah, seperti pada waktu kita menyelesaikan metode simplex maksimasi, nah pada waktu maksimasi kita cari dulu yang namanya kolom kunci. Nah, kalau pada waktu kita mengerjakan metode simplex maksimasi,
kolom kuncinya kita lihat dari nilai variabel yang paling negatif. Kalau sekarang kita lihat dari nilai M yang paling positif. Oke, nah dapat ya. Yang paling positif di sini adalah 15M. Maka itu ini kita bentuk sebagai kolom kunci. Kita beri tanda saja seperti ini. Nah, untuk baris kunci sama, kita cari nilai indeksnya dulu. Nilai indeks, nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Oke. Nah, nanti kita akan cari mana nilai yang paling kecil dari indeks. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, angka 4. Selanjutnya kita tarik ke sini. Inilah yang kita sebut namanya baris kunci. Untuk angka 8 di sini, kita beri tanda, ini adalah angka pivot atau angka kunci. Oke. Untuk angka kunci. Pengerjaan berikutnya, berarti kita buat tabel kedua. Untuk tabel kedua, bagaimana cara mengisinya? Hampir sama dengan pada waktu kita mengerjakan tabel simplex untuk maksimasi, hampir sama. Oke. Nah, berarti di sini baris yang menjadi baris baru berikutnya di sini R2 langsung kita rubah menjadi X1. Sama seperti waktu kita kerjakan metode simplex maksimasi. Nah, di sini semuanya langsung kita bagikan dengan angka pada kolom kunci. Ingat ya, kita membentuk baris dan kolom yang baru. Baris yang baru ini, berikutnya nanti baris-baris yang lain hanya sampai nilai kanan, indeksnya tidak perlu. Nah, seperti ini. Oke, nah inilah baris baru berikutnya. Nah, bagaimana untuk mengisi baris berikutnya? Hampir sama. Cuma di sini polanya, nah, tolong perhatikan. Nah, nilai lama dikurangi dengan nilai pada kolom kunci. Oke, dikalikan dengan nilai pada baris baru. Oke, nah kalau kita copy paste, ini dia pasti akan bergeser. Nah, di sini sebagai indeks penentunya itu adalah kolom kunci. Nah, tadi karena kita sorot, nah dia pasti akan membaca karakter yang berikutnya. Tapi di sini ya coba kita kembalikan. Kita kembalikan ke angka pada kolom kunci. Ya, ini mohon maaf, saya lupa rumus untuk mengerjakan secara otomatisnya. Jadi kita kerjakan secara manual. Mohon maaf ya. Ya, nah berikutnya. Nilai lama dikurangi dengan nilai pada kolom kunci dikalikan dengan nilai pada baris baru.
Oke, ya. Nah, untuk yang di baris Z, nah ini kita sedikit hati-hati menghitungnya karena di sini ada beberapa angka koefisien dan nilai variabel yang tidak kita ketahui. Ya, jadi di sini kita gunakan perhitungan secara tersembunyi begitu ya, atau maksudnya kita bukan perhitungan di luar dari kotak ataupun tabel seperti ini, ya. Nah, jadi intinya sama. Nah, logikanya begini. Pertama kita lihat, kalau di sini satu dikurangi dengan nilai kolom dikalikan dengan nilai baru di sini 0, nah pasti di sini hasilnya 1 juga. Oke. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat berapapun angkanya di sini, kalau dikurangkan dengan angka itu dikalikan 1, pasti angkanya di sini hasilnya berapa? Pasti 0, ya. Nah, berikutnya di sini kalau saya buat perhitungannya begini nih. Coba ini kita untuk di baris Z ini adalah angka kolom kunci yang akan kita perhitungkan gitu ya. Nah, jadi coba kita buat di sini. Ya. Ingat tadi nilai lama. Nilai lamanya di sini kalau kita lihat untuk di baris kunci di kolom X2. Nilai lamanya berapa di sini? Nilai lamanya itu adalah 9M dikurang 3 gitu ya. Nah, ini dikurangkan gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan baris baru. Nah, baris barunya di sini mana? Nah, baris barunya di sini adalah 0,5. Nah, begini. Nah, coba kita hitung dulu. Ya, pelan-pelan coba kita hitung ya, sama-sama ya. Nah, berarti di sini kita mau melihat M-nya dulu. Kalau angka ini dikalikan dengan 15. 15-nya itu dari 15M gitu ya. Hasilnya 7,5 gitu. Nah, kemudian kalau dengan angka ini, angka 0,5 dikalikan dengan 7, dapatnya adalah 3,5 gitu ya. Nah, berikutnya di sini, coba sama-sama kita hitung. 9 dikurangi dengan 7,5. Berarti 1,5 ya. Nah, berarti 1,5 ini kita bentuk sebagai 1,5 M. Nah, kemudian di sini, nah, di sini tadi 0,5 dikalikan dengan minus 7, dapatnya minus 3,5. Nah, minus di sini ketemu dengan minus, nah di sini dapatnya berapa? Menjadi positif gitu ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita hitung. Oke, sama-sama kita hitung. Nah, kita hitung di sini berarti 3 ya, 3,5 ya, karena menjadi positif ya, dikurangi dengan 3. 3 itu adanya dari sini gitu ya. 3 berapa? 0,5. Berarti di sini 1,5 M. Oke, 1,5 M ditambah 0,5. Oke. Nah, ini yang coba kita pindahkan ke sini. Sudah? Nah, berikutnya coba kita cari yang lain. Baris baru berikutnya di sini berapa? 0,125. Oke. Nah, kemudian untuk nilai lamanya di sini berapa? 3M dikurang 2. Oke, sama-sama kita hitung di sini. 0,125 dikali dengan 15. 0,125 dikali dengan 15. Dapatnya 1,57. Nah, di sini 0,125 dikali dengan minus 7 berapa? Minus 0,875. Oke, nah di sini 1,875. Nah, kalau di sini dapat kita hitung 3 dikurangi dengan
Berarti di sini 1.125. Kita singkat 1.13 gitu ya. 1.13 M. Oke, nah di sini 0 minus 0,875, di sini minus juga, berarti ini menjadi positif. Berarti di sini dapat kita hitung minus 2 ditambah dengan 0.875. Oke, nah berarti di sini 1.13 M dikurang 1.13. Nah, ini kita pinjam, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, berikutnya di sini nilai barunya adalah 0. Di sini juga 0, berarti di sini juga harus 0 juga, gitu ya. Nah, kemudian coba kita cari yang lain. Nah, berikutnya di sini nilai lamanya di sini adalah M. Kemudian nilai baris barunya di sini berapa? Minus 1 poin, minus 0,125. Oke, coba kita hitung. Minus 0,125 dikalikan dengan 15. Berarti minus 175 gitu ya. Kemudian di sini dapat kita lihat minus 0,125 dikali dengan minus 7. Ini berapa? 0,875. Langsung kita hitung di sini. 1 berarti minus dengan minus, double minus tambah ya. 1.875. Berarti 2.875 ya. Kita singkat di sini berarti 2.88 M. Nah, begitu. Sudah? Nah, di sini berarti dia di sini adalah minus ya. Berarti di sini dikurang 0.88. Oke. Nah, ini kita pindahkan saja di sini. Untuk R1. R1-nya di atas itu 0, nah di bawahnya 0, berarti di sini juga 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk R2-nya di sini 0, tapi di sini nilai barunya adalah minus 1. Maaf, 0,1 ya. Coba sama-sama kita hitung dulu. Di sini 0. Dapat kita hitung di sini 0.125 dikali 15. Berarti 1.875. Nah, kemudian di sini 0,125 dikalikan dengan minus 7. Berapa? Berarti di sini minus 1.88 M. Kemudian ditambah 0,875 atau 0,88 ya. Ini minus, dan di sini minus juga, gitu ya. Berarti di sini kita pindahkan. Nah, kemudian nilai kanannya di sini adalah 67. Kemudian di sini nilai baris barunya adalah 4. Oke, mari sama-sama kita hitung. Nah, di sini 4 dikali 15, 60 ya, berarti dia di sini 60 M. Kemudian di sini 4 dikalikan dengan minus 7, berapa?
minus 28. Oke, mari sama-sama kita hitung. Nah, 67 dikurangi 60, nah berarti di sini berapa? Berarti di sini dia 7M. Minus 28, nah dia double minus berarti di sini menjadi plus. Tambah 7M ditambah 28. Ini nilai kanannya. Oke. Ya, sementara ini kita tutup dulu. Oke, saudara dapat lihat ya. Sebelumnya saya sudah mengingatkan, kita lebih sedikit konsentrasi ya, lebih konsentrasi karena di sini lebih banyak variasinya. Untuk tabel kedua seperti ini. Oke, untuk tabel kedua. Berikutnya mari kita lihat dari variabel X1 dan X2, mana yang paling tinggi nilai M-nya atau lebih positif. Nah, di sini dapat kita lihat. Ternyata ada di kolom X2. Kita beri tanda seperti ini. Kemudian untuk indeksnya kita bagi. Maka di sini sama seperti pada waktu kita menyelesaikan simplex masing-masing. Ini dia baris kuncinya. Kemudian 1.5 ini adalah angka pivot. Berikutnya, mari kita buatkan tabel yang ketiga. Berarti untuk di tabel ketiga, R1 berubah menjadi X2. Baris R1 berubah menjadi baris X2. Oke, ya. Nah, baris X2 ini adalah baris kunci, baris barunya. Seperti biasa, semua angka di setiap kolom kita bagikan dengan angka pada kolom kunci. Atau kita bagi dengan angka pivot di sini ya. Nah, baru berikutnya kita cari pada baris-baris yang baru berikutnya. Oke. Nah, seperti biasa, angka lama dikurangi dengan angka pada kolom kunci dibagi dengan nilai baris baru. Oke.
Ya, berikutnya kita lihat pada baris S1, begitu ya. Angka lama dikurangi dengan hasil kali angka kolom kunci dikalikan dengan angka pada baris baru. Oke, nah berikutnya untuk yang di baris Z, nah seperti tadi ya. Nah, di sini coba kita ambil acuannya di sini adalah angka di kolom kuncinya. Angka di kolom kuncinya, oke? Untuk mencarinya sama seperti tadi rumusnya, angka lama dikurangi dengan hasil kali kolom kunci dikalikan dengan nilai baris baru. Nah, untuk nilai baris barunya di sini berapa? Kita lihat ya. Nilai pada baris barunya di sini adalah 1. Oke, nah, kemudian untuk nilai lamanya di sini berapa? Oke, nah di sini sama seperti tadi, 1 dikurangi dengan berapapun hasilnya jika dikalikan dengan 0 ya. 0 di sini ada di baris baru, berarti di sini tetap 1. Nah, kemudian di sini juga tetap 0. Nah, berarti di sini adalah 1 ya, karena kalau maaf di sini adalah 0 ya. Karena di sini logikanya angka yang ada di sini dikurangi dengan angka ini dikalikan 1 ya, berarti di sini hasilnya juga sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian baru di sini angka di kolom X3 harus kita cari dulu di sini berapa. Nah, gitu ya. Oke, berarti di sini dapat kita lihat rekan semuanya, kalau angka ini dikalikan dengan 1,5. Kemudian angka ini dikalikan dengan 0,5. Oke, hasilnya sekarang dapat kita lihat. Oke. 1,13. Oke. 1,13 dikurangi dengan 1,5. Dapatnya 0,37. Atau kita sebutlah 0,37 M. Nah, kemudian di sini
minus 1,13 dikurang 0,5 berapa? 1,63. Nah, berarti di sini kurang 1,63. Inilah yang menjadi nilai baris yang baru untuk di kolom X3 pada baris Z. Nah, kemudian di sini S1-nya, di sini nilai awalnya 0, kemudian di nilai baris barunya juga 0, berarti di sini juga 0. Nah, S2-nya di sini berapa? Nah, di sini nilai baris barunya di sini 0,58. Berarti dapat kita hitung 0,58 dikalikan 15. Berapa? 8,75. Nah, ikutnya di sini 0,58 dikalikan dengan 0,5. 0,29. Di sini dapat kita hitung ya. Berarti di sini 2,88 dikurangi 8,75. Minus, berarti di sini minus 5,87 M. Kemudian di sini dapat kita hitung juga. Minus 0,88 dikurangi dengan 0,29. Berarti di sini minus 5,87 M dikurangi dengan 1,17. Ini kita pindahkan. Ini 0 ya. Nah, kemudian di R1-nya di sini nilai lamanya 0, kemudian untuk nilai pada baris barunya di sini 0,7. Berarti di sini dapat dihitung 0,67 dikali 15. 0,67 dikalikan dengan 1,5. 1. Kemudian 0,67 dikalikan dengan 0,5 berapa? 3. Berarti di sini identik dengan M dikurangi dengan 0,33. Kita pindahkan ke sini. Nah, baru berikutnya di sini. Dapat kita hitung ya, minus 0,58 dikalikan dengan 1,5. Berarti di sini minus 1, dapat kemudian minus 0,58 dikalikan dengan 0,5. Sudah.
Berarti di sini dapat kita hitung minus 1,88 ditambah 1, berarti 0,88. Nah, di sini dapat kita hitung 0,88 ditambah 0,29. Nah, berarti di sini ditambah 1,17. Kemudian untuk nilai kanannya berapa? Nilai kanannya di sini kita lihat. Nilai baris barunya di sini adalah 4,67. Kemudian untuk nilai di sini, nilai lamanya adalah 7M ditambah 28. Oke. Sama-sama dapat kita hitung ya, jika di sini 4,67 dikalikan dengan 1,5, dapatnya 7. Dan di sini 4,67 dikalikan dengan 0,5, hasilnya 2,33. Oke. Berarti di sini dapat kita hitung. Berarti di sini 7M dikurangi dengan 7M, habis di sini ya. Nah, kemudian di sini 28 dikurangi dengan 2,33, dapatnya berapa? 26. 25,7. Nah, berarti di sini 25,7. Dapat kita hapus dulu. Nah, berarti sekarang di sini sudah. Nah, berarti di sini sebelumnya oke. Coba kita cross check ulang dulu ya. Kalau misalkan di sini nilai pada baris kuncinya di sini adalah 1,5 dan kemudian nilai pada baris lamanya adalah 1,33, kemudian nilai pada di sini 0,75 gitu ya. Nah, oke, sama-sama kita hitung. 0,75 dikalikan dengan 1,5. 1,1 ya. Kemudian jika 0,75 dikalikan dengan 0,5. Nah, jika di sini 1,13 dikurangi dengan 1,1, berapa? 0,03. Berarti di sini 0,03 M. Nah, jika di sini minus 1,13 dikurangi dengan 0,38. Berarti di sini 0,03 dikurang 1,51. Nah, maaf, ini dia ya. Untuk di X3-nya ini dia, maaf. Tadi kita Oke, berikutnya dapat kita lihat. Nah, berarti berikutnya inilah kolom kunci berikutnya. Ini kolom kunci berikutnya. Nah, berarti ini adalah
baris kunci berikutnya. Oke, nah baris berikutnya ini dia. Berarti di sini S1 berubah menjadi X3. Ini menjadi tabel 4 ya. Oke, untuk baris baru seperti biasa, semua angka dibagikan dengan angka pada kolom kunci atau angka pivot. Di sini angka pivotnya adalah minus 0,5. Oke, karena di sini masih ada angka negatif, nah berarti di sini harus kita kalikan dengan minus 1. Ya. Nah, berikutnya seperti biasa, angka pada baris lama dikurangi dengan hasil kali nilai pada kolom kunci dikali dengan nilai baris baru. Oke, sama berikutnya. Nilai lama dikurangi dengan hasil kali nilai pada kolom kunci, ya, dikali dengan nilai pada baris baru. Oke. Nah, sama seperti tadi,
kemudian ya ini juga masih 0, kemudian ini juga masih 0. Nah, kemudian di sini kita lihat angka lama dikurangi dengan, nah angka lama dikurangi, nah ternyata di sini juga 0 hasilnya gitu ya. Nah, logikanya begini, berapapun angkanya dikurangi dengan angka tersebut dikali 1 ya pasti 0 kan gitu ya. Nah, kemudian di sini oke, kita hitung. Nah, di sini dulu ya. Ini yang menjadi angka kunci berikutnya di sini 0. Jika di sini angka baris barunya di sini adalah minus 2. Berarti di sini dapat dihitung. Minus 2 dikali dengan 0,03. Berapa? 0,06. Kemudian minus 2 dikali dengan minus 1,51. Berarti di sini dapat kita notasikan minus 0,06 M, oke, dikurang 3,02. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika di sini 3,67 dikalikan dengan minus 1,51. Oke, berarti di sini dapat kita hitung ya. Kalau di sini 5,87 dikurangi dengan 0,11. 5,76. Oke, berarti dapat kita bentuk 5,76 M. Oke, kalau di sini minus 1,17 ditambah 5,54. Berarti di sini dapat dihitung 4,37. Ini kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk R1, R1-nya di sini kita lihat. Di sini untuk R1, oke, mari sama-sama kita hitung. 5,33 dikalikan dengan 0,03. Oke, nah berikutnya di sini 5,33 dikalikan dengan 1,51. Oke, nah di sini berarti dapat kita hitung jika 1 dikurangi dengan ditambah, ya maaf, dikurangi dengan 0,16, ya berarti di sini 0,84. Berarti 0,84 M. Jika di sini angka 8,05 dikurangi dengan 0,33 berapa? 7,72. Berarti di sini 0,84 ditambah dengan 7,72.
Kita pindahkan. Berikutnya untuk R2. Untuk R2 di sini nilai barunya minus 3,67. Nah, sedangkan di sini untuk R2-nya di sini nilai lamanya minus 0,88. Oke, langsung saja coba kita kalikan, ini dikalikan dengan 0,03. Kemudian di sini dikalikan dengan minus 1,51. Nah, di sini minus 0,88 ditambah 0,11. Berapa? 0,77. Minus 0,77. Oke. 0,77 M. Di sini 1,17 dikurangi dengan 5,54. Berarti di sini dapat dinotasikan dikurangi dengan 4,37. Oke, di sini dapat kita hitung. Angka lama dikurangi dengan di sini 25,7. Di sini untuk angka baris barunya berapa? 2,67. Berarti di sini dapat kita hitung angka 2,6 dikali 0,03. Kemudian di sini angka 2,67 dikalikan dengan minus 1,51. Oke, berarti di sini dapat dihitung. Berarti 0,08 M, ya. Berarti ditambah dengan 4,03. 29. Nah, berarti di sini dapat kita notasikan gitu ya. 0,08 M ditambah 29,73. Ya, ini dia. Oke, nah kita lihat di sini untuk X1, X2, X3-nya sudah habis. Sudah tidak ada lagi positif M di sini, sudah tidak ada. Nah, berarti di sini kita lihat nilai kanan X1, X2, X3 inilah yang menjadi himpunan penyelesaian atau hasil akhir. Sehingga di sini dapat kita simpulkan untuk X1 nilainya adalah 2,33. Untuk X2 hasilnya adalah 2,67. Untuk X3 hasilnya adalah 2,67. Oke, kita bulatkan di sini menjadi 3, di sini menjadi 3, di sini menjadi 3. Oke, nah kita kembali kepada fungsi tujuan. Nah, ini dia. Oke, fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah
Z min (7x1 tambah 3x2 ditambah 2x3). Oke, langsung saja kita aplikasikan. Berarti di sini 7 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 3 dikalikan dengan ya, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 3. Berarti hasilnya di sini adalah berapa? 21 ditambah 9 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 36. Oke. Sehingga hasil akhir atau nilai daripada Z yang kita minimasikan dengan X 1, 2, dan 3 sama-sama mendapatkan nilai 3 setelah dibulatkan. Nah, maka nilai tujuan daripada Z min adalah 36. Oke, saudara. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memang cukup panjang. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita dapat berlatih. Dan kita terus-menerus mengasah kemampuan kita. Ya, sekali lagi, mohon konsentrasinya karena di sini lebih variatif dibandingkan dengan metode penghitungan sebelumnya, yaitu metode simplifikasi masing-masing. Oke, demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.